cakep tuh Iwet udah langsung muncul. Saat aku udah menyiapkan sarapan karena rencananya hari ini mau sarapan buah aja. Lu nggak sisiran ya? Belum, baru abis ini mandi, sisiran, baru sanggulan. Oh. Lu nggak sisiran? Kenapa? Kan biar adil. Penyiar yang baik itu penyiar yang pingpong, ditanya dan juga bertanya. Itu nggak salah, tapi juga kadang-kadang penyiar yang baik tuh harus tahu konteks. Oh gitu. Iya, jadi bukan ngebeo gitu. Ya, kalau temennya nanya sisiran, balik nanya sisiran tuh mesti lihat dulu bentar. Temen gue nih ada rambutnya nggak ya? Oh nggak ada, berarti jangan tanya sisiran gitu. Loh, iya tapi kan bisa sisiran halu gitu. Rambut goib, yes. Rambut goib. Karena kemarin ada pendengar siaran pagi ngirimin gue video, Kak D, tolong ditanyain apakah Kak Iwet cuci mukanya begini. Gue tahu. Sini sampai ke muka, sampai ke kepala kan. Bapak-bapak botak dia cuci muka gitu ya, cuci muka aja biasa. Terus gue Iya, nunggu iya. apa nih buntutnya. Habis dari sini sabunnya dibawa ke kepala, buat dia keramas. Tapi itu ada satu beauty influencer, dia kayaknya Chinese born America gitu. Lu ngeliat siapa sih di belakang? Enggak, gue nyari tisu gue yang mau buang ingus. Iya, Chinese born American gitu. Dia juga gitu. Dia bilang kayak this is how a bald man wash their face gitu. Jadi dia cuci muka, dibawa ke belakang sabunnya. Terus dia keramasan sekalian. Which itu gue lakukan. Kan? Jadi Iya. gue punya pertanyaan deh. Lu kalau kalau pakai sunblock tuh sampai ke kulit kepala apa enggak? Kalau gue ada aktivitas di luar rumah ya gue pakai sampai ke kepala. Oh, kan sebenarnya sunblock itu melindungi kulit dari paparan matahari walaupun dia indoor loh, Yang. Itu buat muka yang. Oh gitu. Iya, kalau buat kulit kepala, lo nggak perlu kulit kepala lo takut keriput kan ya? Oh iya, ya nggak usah ngegas Yang. Ini kan namanya kita siaran ya. Siaran tuh sifatnya diskusi Yang. Iya. Ingat loh, aku midlife crisis. Oh iya. Lo ternyata gue dikasih pelam. Ternyata obrolan kita kemarin itu menimbulkan pemikiran. Coba teman-teman di sini, ya, teman-teman yang hadir di sini, itu kan ternyata nggak semua umurnya sekita, Dave. Ya, Banyak yang lebih muda dari kita. pasti. Ya kan? Lebih banyak ternyata prosentasenya yang lebih muda dari kita. Nah, adik-adik ini pikir hidup tuh akan baik-baik saja dan sangat indah. Ya. Tiba-tiba hadirlah nih setelah quarter life crisis ada midlife crisis. Iya. Dan midlife crisis itu hadir bukan di umur 50-60-an. Di 40-ish. Jadi kemarin gue meeting di Koi. Kemang. Ya, gue meeting sama Gema sama Rosa kemarin. Salam dari Rosa dan Gema serta Rufus. Oh, dalam rangka apa nih ketemu Rosa sang penyanyi dan Gema sang manajer? Rahasia dong, nggak semuanya harus aku share di sini. Najong. Terus udah gitu, sambil gue nunggu gitu, gue lagi makan gitu kan ya, lagi nunggu meetingnya, hadirlah. Namanya Anggi kalau gue nggak salah. She is 37. Dia datengin gue tuh tergopoh-gopoh. Gue pikir gini, ini tim gue bukannya kok kayak mukanya mau minta approval gitu, ngejar gue kayak dokumen minta approval gitu. Terus gue, hai gue gitu, dia datengin gue gitu kan, Mas Iwet, iya gitu gue bilang. Sorry, aku tiba-tiba nyamperin, dia bilang gitu. Aku kaget aja tadi pagi ya baru nonton, tiba-tiba sore ini ngeliat Mas Iwet di sini. Terus dia bahas, Mas Iwet, topik bahasan hari ini bikin aku kepikiran soal midlife crisis. Terus gue gini, hah? Kenapa? Gue bilang gitu. Ya, aku pikir tuh, ya udah, abis quarter life crisis tuh udah gitu, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata midlife crisis, serem banget ya Mas ya. Udah gitu. Terus apa yang lu bilang sama si Anggi itu? Gue bilang gini, jalanin aja. Aku juga bingung karena sekarang aku lagi ngalamin. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Gitu. Terus satu lagi,
Ini kan teman-teman dari Pusaka 9 sama Waktu Indonesia Meracau. Terima kasih banyak ya sudah direkam lalu diupload ke YouTube. Ya, anyway. Abis itu apa namanya? Oh ya, malamnya gue meeting tuh. Jadi abis gue ngeliatin GR buat acara hari ini, gue ngecek gitu venue segala macam. Terus abis itu gue meeting, ada meeting dinner gitulah. Terus tiba-tiba tim gue dia bilang gini, business director Phonics dia bilang gini, Mas, lo lagi cerita apa? Dia bilang gitu. Terus gue bilang cerita apaan? Gue bilang gitu. Ini temen gue WhatsApp. Iwet lagi kenapa tuh? Kayaknya stres banget di kerjaan. Gue habis nonton YouTube-nya live duet. Dia sampai baca tarot segala saking stresnya. Mampus lu satu Jakarta Raya tahu kalau lu stres dan lu lagi krisis. Emang enak kalau kehidupan lu terpapar di dunia maya. Gue udah nggak mau lagi cerita-cerita. Lo aja yang cerita sekarang, gue diem. Ngajong lo. Bo, ya udah kalau udah tonton tuh nggak usah dibahas. Simak aja buat diri sendiri Gak gitu. bisa, kita kan senangnya gitu, nonton terus bahas. Lagian tujuan kita siaran dan kita ngebahas ini itu tuh adalah pengen pembahasan kan? Bukan maksud gue orang-orang. Ya udah lu tonton aja kali, nggak usah bahas sama temen-temen lo. Gak bisa begitu, kan tujuannya, makanya dibilang siaran pagi, podcast, it's a good conversation starter. Gue mah lebih milih orang-orang membahas apa yang kita bahas daripada dia ngegibah. Ya kalau gitu bahasa kardio berdasi kek, nggak usah yang gue baca tarot. Ya kardio berdasi mah ujungnya udah jelas. Apa? Enong. Yang ternyata enggak, cuman kemasannya aja berdasi. Caur ya lu ya. Itu sama kayak kalau misalnya gini, cakep nggak? Cantik nggak? Ya, dia punya karakter. Berarti nggak cakep, nggak cantik ya. Karena yang dipuji karakternya ya. Sure. Gitu kan? Iya, betul. Lo menjawab, enong nggak? Ya, packaging tuh ya, Bo ya. Itu cara ngeles alus ya. Cara ngeles alus ya. Terus kita tuh harus pinter-pinter loh membaca orang cara ngeles halus. Misalnya lu lagi sales pitch. Jadi gimana Pak kira-kira memungkinkan nggak kalau kita bekerja sama in the near future? Ada possibilities, tapi saya harus rundingkan dengan tim saya. Ayo itu berarti enggak, Beb. Iya benar. Terus lo tapi ada kan Pak possibility-nya? Enggak, Beb. Udah. Stop pushing, Beb. Udah terima aja, Beb. Move on aja, Beb. Ya. Kurang sensitif. Jadi ada cerita apa kemarin? Kemarin gue menghadiri eventnya Pola. Terus gue mau menyapa teman-teman dari Lux Asia. Kan perusahaan, apa sih namanya? Kan itu brand. Brand ada perusahaannya di atasnya. Dia itu distributornya namanya Lux Asia. Nah, Lux Asia itu terus timnya yang menyambut kita di event itu bilang, aku suka nontonin loh siaran pagi kalau nggak keburu, aku nonton di YouTube-nya gitu. Nah, itu pecah banget sih Kak ngebahas mengenai ani-ani. Begini. Kenapa kalau lu itu orang nanyanya midlife crisis, tapi kenapa kalau gue itu orang nanyanya ani-ani, kardio berdasi, kayaknya tuh komuk gue tuh lekat dengan kehidupan ya. Ini juga yang kemarin dibahas sama Gemma Rosa. Jadi kan gue habis bahas sama Rosa kan gini kayaknya gini ya gini. Terus dia bilang gini, aduh iya coba nanti lo bahas sama Dave gitu kan ya. Terus Gemma bilang gini, salah. Ini mah nanti Dave cuman iya nggak kasih pendapat apa-apa Dave. Gue juga bisa tahu bahas yang susah-susah. Rosa ngajak ketemuan tuh sama Gemma. Ayo atuh diatur. Iya, dia bilang gini, ih menisono, ingat ya kangen. Menisono gitu dia bilang. Ingat ya zaman dulu kita roadshow dari panggung ke panggung dia bilang gitu. Ih iya bener. Terus ngebahas soal
apa namanya, attitude artis senior sama yang anak-anak baru. Ya, Gimana tuh? Coba di spill. Jadi dia bilang gini, Rosa itu kan perbatasan ya, Bo, antara yang Titi, Mbak Titi, Mama Ute, Mimi Kade, terus Rosa kan, ya kan. Abis Rosa tuh sebenarnya di antaranya Rosa tuh ada beberapa penyanyi lain, gue nggak akan sebut karena nggak enak. Terus baru abis Rosa, sebenarnya ada Andin, tapi Andin tuh kan kayak jazz gitu kan ya, jadi nggak masuk tuh ke diva-diva pop ini gitu. Terus festival gitu kalau Andin kan ya. Kenapa sih, Bo? Gue salah ngomong ya? Enggak. Kak Iwet midlife crisis, Kak Dave midnight crisis. Bener. Itu ada topiknya nanti ya. Tapi Bo, kalau nggak ada lo, ini nggak akan lucu siaran ini. Serius? Mau dimamam gue. Lanjut ya. Terus udah gitu di bawahnya Ocha tuh ada lagi kayak Yaya, Raisa, ya kan. Terus kemudian siapa lagi tuh? Isyana masuk waktu itu kan. Terus beberapa nama lagi lah. Nah itu tuh dia bilang gini, aku tuh bener-bener di perbatasan, dia bilang. Jadi yang masih unggah-ungguh sama Mbak Titi, Mama Ute, Mimi Kade, yang masih dengerin semua petuahnya mereka, Ocha tuh males dandan kan. Sementara Mimi tuh selalu ketemu dia gini, Ocha, Bo, kamu tuh lipstikan, kamu tuh dilihat orang. Dia bilang gitu, sampai gue sekarang ya kalau ketemu Mimi gue suka takut. Kalau nggak, iya. Lu tahu Kade kan ya, Bo ya? Kade itu kan mau flight jam 5 pagi, jam 4 pagi dia udah on. Terbang Jakarta Los Angeles, dia udah bisa pakai setup make up dan rambutnya untuk manggung. Gitu kan? Dia bilang orang tuh bayar kamu, mengharapkan kamu tuh bener-bener paripurna di atas panggung dan kehidupan sehari-hari. Dia bilang sementara gue jagain banget, begitu ke bawah gue ngeliat kok santai banget nih adik-adik ya. Iya. Ya, kayak habis dari mall manggung dia. Gilek banget. Gilek banget nih mereka gitu. Iya. Tapi dari penggalan cerita Rosa itu ya, itu menggambarkan gitu ya, Iwet, bahwa kayaknya nggak cuma dalam dunia hiburan aja. Kita tuh bercermin kepada generasi di atas kita. Betul. Dalam melakukan pekerjaan kita. Gue udah pernah bahas tuh di kolom Diary Dave di Harper's Bazaar. Bagaimana generasi millennials dan Z itu, kebetulan yang gue bahas adalah dalam berbahasa dan berkomunikasi. Generasi yang sangat casual kan. Mereka tuh udah tidak menghapus batasan formal. Gitu. Jadi mereka tuh memang senengnya tuh casual aja gitu dalam berinteraksi, ya kan? Itu sebabnya digital star itu lebih relatable karena mereka merepresentasi diri mereka itu very casual kan? Apa adanya, belum mandi, ngomong gue elo, serabutan, aku kamu, nggak ada batasan gitu. Tapi akhirnya kemudian generasi muda ini jadi tidak memiliki skill untuk dapat berbahasa dan berkomunikasi formal, Nek. Karena emang nggak terasah. Karena emang nggak terpakai gitu. Gini deh, berapa banyak teman-teman sekalian anak-anak muda nih, generasi milenial, generasi Z yang masih suka nonton siaran berita. Meniru bagaimana cara pembaca berita berbicara. Udah nggak ada kan? Ya kan? Itu kan cara komunikasi formal. Yang ada jadi kayak kikuk budaya gitu loh, Web. Generasi milenial dan generasi Z ini di lingkungan pekerjaan, ketika mereka harus berkomunikasi dengan generasi yang di atas, yang boomers, yang X gitu. They don't know how to put themselves. Kayak bingung gitu harus berkomunikasi. Dengan yang nyata-nyata bapak manggilnya aku kamu. Dengan yang nyata-nyata senior manggilnya aku kamu. Terus mau manggil kakak ya. Lah dia jelas-jelas seumur bapak lu ya panggil bapak. Dan dalam ranah formal nggak bisa aku kamu gitu loh. Jadi, gue tuh membahas karena ada surveinya juga banyak yang melihat dan meneliti gitu. Sebenarnya not purely kesalahan generasi milenial dan Z,
Tapi karena memang generasi yang di atasnya yang nggak ngajarin gitu, Nek. Nah, ini Ria Hadi Wiguno bilang, wah PR nih, untuk ajarin anakku berkomunikasi secara formal. Mungkin bukan hanya berkomunikasi secara formal, tapi juga si anak memahami dan mengerti di mana dia harus formal, di mana dia harus relax. That's it. Iya, setuju gue, setuju. Maksudku itu tuh adalah tugas kita gitu ya sebagai generasi yang sudah senior dan berumur. Memang perlu loh, apalagi dalam dunia pekerjaannya Iwet, untuk bisa membedakan how to go casual dan mana yang mempertahankan formalitas gitu. Supaya kita bisa jadi generasi yang agile gitu, bisa ngobrol formal, bisa ngobrol casual. Nggak semua loh bisa diajak ngobrol casual, bener nggak? Apalagi zaman sekarang. Sekarang kan orang pukul rata tuh. Bapak, ibu dipanggilnya apa? Kakak. Iya. Dulu gue inget ya kalau di keluarga gue, my big fat Padang family. Jadi kan kita dulu tuh kalau setiap weekend tuh kumpul di rumah kakek nenek gue. Nah, kegiatannya itu adalah, jadi biasanya kita datang tuh mulai dari sore gitu, jam 4 tuh mulai berdatangan, jam 5, terus jam 7 kita dinner. Makan malam meja panjang gitu, Bo. Cucu semua anak tuh kumpul di situ. Nah, kegiatan setelah itu adalah diskusi. Jadi selalu tuh kakek gue melempar sebuah topik gitu. Dan topiknya lumayan berat. Nah, di situ tuh kita dibiasakan anak cucu ini untuk bisa mengomentari dan mengeluarkan pendapatnya. Nah, di situ gue dilatih tuh untuk bisa mengartikulasi pikiran gue, pendapat gue, tapi dengan tutur, dengan cara berbahasa yang baik, karena gue mesti ngomong sama kakek gue, yang adalah kakek gue sekolah Belanda gitu loh. Jadi kan mesti yang bener-bener bahasanya tertutur, bahasanya mesti yang bagus. Sama om gue yang adalah cendikia. Itu kalau misalnya sampai lo salah mengartikulasikan point of view lo, bubar lo di situ, lo diserang. Iya. Nah itu ya, itu tuh adalah latihan untuk mengekspresikan pendapat lo tanpa menyinggung. Betul. Walaupun zaman itu emosi terus, Kak. Iya pasti. Masih muda kan, nggak terima kalau pendapat saya nggak diwarok gitu aku. Iya. Dan latihan untuk mengekspresikan pendapat lo agar bisa diterima oleh semua kalangan yang mendengar. Betul. Jadi nggak cuma kalangan yang seumur lo aja, tapi juga pendapat lo itu bisa di-value sama orang yang di atas lo. Betul. Gitu kan. Ada yang bilang gini, tapi ada beberapa bapak ibu yang nggak mau dipanggil bapak ibu. That's a whole different ball game. Kalau gue tuh sangat merasa terhormat dipanggil bapak dan ibu. Iya. Gue tuh seneng gitu, Pak, Bu, gitu. Itu tuh udah panggilan paling cakep dari bahasa Indonesia. Gue agak risih kalau yang seumuran ponakan gue manggil gue kakak. Gue gini, gue tuh umurnya jauh banget dari lu, Jack. Duh, berat nih. Kenapa yang? Kenapa? Ntar begitu di acara Naura, Neona panggil lo om bener sih nanti. Ya iya sih emang. Iya. Terus gini ya, home culture, that's true. Itu juga mulai dari home culture gitu ya. Kalau di rumah lu membiasakan anak-anak lo kalau datang berkunjung salaman dulu sama semua yang datang. Kalau pulang pamit sama yang punya rumah, nggak keluar masuk tanpa kayak angin gitu, nggak pakai pesan. Itu kan it's very unpleasant gitu ya. Iya, gue jadi ngeh sih. Kenapa? Mas gue gini ya, lo perhatiin nggak sih kalau di acara keluarga sekarang ini, akhir-akhir inilah ya, yang tua-tua kumpul sama yang tua-tua, yang muda-muda kumpul sama yang muda-muda, yang anak-anak sibuk sama handphonenya. Iya. Ya, gue jadi teringat zaman dulu itu tidak mungkin itu terjadi karena nggak ada handphone kan. Sehingga mau nggak mau ya udah ngelingker tuh, bener-bener ada yang di sofa, ada yang di lantai, ada yang apa, tapi semua di situ. Dan terjadilah percakapan. Iya. Dan itu yang kemudian, ini pelajaran waktu gue kecil gitu ya, ini membuat akhirnya gue sadar bahwa itu sebabnya gue nggak canggung ketika harus
berada di sebuah lingkungan, ya udah gue duduk aja nyimak dulu. Kalau misalnya gue harus berbicara, gue akan berbicara karena memang dibiasakan, gitu ya. Iya, karena menurut aku ya kemampuan bersosialisasi, berinteraksi secara di lingkup sosial itu memang itu kan life skill ya Iwet ya. Emang harus dilatih sih. Kayak kalau kita pergi, kalau gue pergi ke event gitu ya, gue kan sekarang ini ya pasti crowdnya itu blend of millennial, Z, ada beberapa alpha, ada juga generasi gue X gitu ya, dan ada boomers. Jadi very diverse gitu. Kelihatan tuh anak muda yang terbiasa bersosialisasi, mampu dengan percaya diri membawakan diri mereka dengan mereka yang kikuk, socially awkward. Iya. Kelihatan tuh gitu. Dan menurut gue bukan salah mereka karena mereka tidak dibiasakan untuk ada dalam social setting di mana mereka harus menyapa generasi yang lintas generasi gitu loh, Nek. Iya. Iya, bener. Gue jadi ngerti sih sekarang. Maksud gue kayak kadang-kadang kan gini ya, misalnya di ruang meeting gitu, begitu masuk terus bingung, duduk di mana? Gue jauh aja. Gue di pinggir aja, gue nggak mau maju, aduh nggak usah lah gitu. Itu akibatnya ke situ ya. Iya. Terus atau mungkin lo datang ke social event gitu, lo nggak mau bersosialisasi karena lo introvert, nggak apa-apa, tapi at least ke kanan sama ke kiri lo say hi, ya dong, ketemu sama yang mengundang lo, memperkenalkan diri, iya kan, dapat membalas ketika lo ditanya dengan tepat gitu loh. Iya. Setuju. Mungkin ini bisa jadi satu conversation starter gitu ya di antara kita. Mungkin lo jadi paham juga kenapa gue ketika masuk ke dalam ruang meeting kemudian memilih untuk duduk di pinggir, duduk di belakang, nggak mau kelihatan. Karena mungkin memang dari kecil tidak dibiasakan untuk bisa berbaur dan kemudian duduk setara quote unquote dan memberikan pendapat. Nah, mengenai hal itu ya Iwet ya, gue tuh lupa ya, gue tuh diajarin sama pendeta gue atau guru gue ya. Pokoknya intinya gini, hidup itu jangan cuma jadi penonton, tapi lo harus jadi peserta. Nah, iya, rata-rata tuh mental kita tuh sebagai orang Asia begitu kan. Kalau di kelas, kalau nggak usah dikasih kesempatan, ada yang mau bertanya, kita pasti nggak mau nanya. Apalagi nggak dikasih kesempatan untuk bertanya, aduh kalau bisa nggak usah ngomong deh, aduh diam aja. Nah menurut aku itu mental penonton. Itu yang sedari kecil gue tuh tanamkan kepada kedua keponakan gue. Hidup itu jangan cuma jadi penonton. I need you to be a participant. Supaya lo punya kontribusi terhadap diri lo sama orang di surrounding lo. Jangan cuma jadi penonton yang terlalu banyak orang yang hidupnya cuma nonton. I like this. I really like this. Value kita sama. Hidup itu jangan cuma jadi penonton. Jadilah partisipan. Partisipan itu apa sih? Berpartisipasi kan? Ya. Ikut serta. Turut serta. Bersuara, berpendapat. Betul ya? Sekarang, tapi ada yang suka ngomong gini, ya kalau gue mau jadi penonton kenapa? Gue kan nggak pingin jadi partisipan. Sebentar, ada tuh kayak gitu. Ada. Kalau misalnya, ya udah lo aja yang jadi partisipan, gue nggak usah. Gue mah nonton aja udah puas. Oke, ini kan ada yang komentar Asian value. Iya betul, kita tuh Asian value kita begitu, beda dengan budaya Western gitu ya, yang sangat eager untuk menampilkan diri. Karena menurut gue gini, karena mereka itu kompetisi kehidupan mereka itu begitu kuat, Iwet. Iya. Iya nggak sih, Iwet? Jadi mereka tuh perlu gitu untuk berlomba-lomba menunjukkan siapa gue dan membuktikan siapa gue. Nah kita nih kayaknya sebagai apalagi orang Indonesia ya, nanem tongkat jadi singkong, hidup dengan kolam susu, hidup dengan berkelimpahan dari lahir, kita tuh lebih Wallace banget, Beb. Iya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain juga nanti pasti hidup kok. Nanti ada saudara yang bantu, nanti ada lah
Ada lah, bisa lah, guyup lah, guyup. Iya. Makan nggak makan, yang penting kumpul pasti ada makanan, gitu kan. Plus kan kita juga hubungan kita ke atas tuh sangat kuat ya, which is a good thing gitu ya. Iman kita tuh sangat kuat gitu. Tapi akhirnya kita tuh jadi sedikit, ya udah deh, gue jadi penonton aja. Nggak apa, kalau bilang ada yang, kalau orang yang milih, aku mau jadi penonton aja, emang kenapa? Iya nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan bila kemudian halfway through your life, di usia 40, you wake up one day and then you see, anjrit, banyak banget ya cita-cita hidup gue yang belum gue tercapai. Mungkin karena setengah hidup lo you wasted on being an audience. Coba kalau dari muda lu membiasakan diri menjadi peserta. Pasti at least di umur 40 lu bisa checklist. Oh, gue udah pernah nyoba tuh, Cin. Gue usaha laundry terus gagal. Terus lu bisa ketawa-ketawa. Hancur banget ya waktu itu ya, gue rugi segitu ya. Iya gak sih, Wet? Gue udah pernah tuh belajar bahasa Jepang, ikutan pidato, terus gue gugup, terus gue diketawain satu sekolah. Hancur banget gue ya. Itu kan taking risk gitu, nggak cuma jadi penonton. Those are, by the way, real life story. Gitu, you know. At least kan gini, gue tuh udah nyoba gitu. Gue nggak cuma jadi penonton aja. Ya. I really like this. I really like this, Dave. Gue suka banget ini karena gue pernah tuh diomongin gitu. Gue bilang gini, gue sedih loh. Orang itu udah dikasih kesempatan, dia tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan itu untuk menunjukkan dirinya. Untuk dia bersinar. Karena menurut gue itu kesempatan tuh nggak 2 kali datangnya. Nggak 3 kali. Use it. Own it. Ya kan? Bring the spotlight, even though gitu. Misalnya lo harus gitu. Terus komentarnya gini, ya tapi kan nggak semua orang kayak lo. Dia nggak mau kayak gitu. Terus gue gini, oh my god. Nggak bisa dipaksa loh, nggak bisa dipaksa. Iya, Kalau cuma emang gini. kalau emang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi gue kepingin, bukan kepingin, tapi gue ya kepingin sih. Teman-teman nih 2.300 yang nonton, gue cuman mau bilang gini. Bener yang Dave bilang, satu, jangan cuman jadi penonton, jadilah partisipan. Yang kedua, jangan sampai lu nyesel. Dalam hidup lo nggak punya kiprah. Dan somehow orang yang dibilang tadi, tapi dia kan nggak mau kayak lo. Nggak semua orang loh, Wet, mau kayak lo. Bener. Tapi kalau misalnya memang dia ikhlas, nggak mau jadi seperti gue yang tampil, yang own my life, yang berpartisipasi, jangan ngedumel. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya. Tahu mendang mending. For me, kenapa mental kaum mendang mending adalah mereka yang insecure kan, which I totally agree. Orang-orang yang insecure itu kenapa sih mereka insecure? Kenapa mereka itu nggak happy dengan kebahagiaan hidup orang lain? Because they spend their time being an audience, cuma jadi penonton kan? Nah, itu balik lagi, maksud gue gini ya. Lu mau menghabiskan hidup lo misuh-misuh, curhat sama temen lo, aduh gue di kantor gini, gue di kantor gitu. Iya. Aduh, kok gue ngerasa kayaknya hidup gue gini gitu segala macam. Aduh, si ini kok kayaknya ambisius banget sih. Kok dia tuh gini gitu. Terus gini, gue tuh kadang-kadang kalau ngadepin orang kayak gitu gue gini. Lu berbuat sesuatu nggak sih tapi? Atau lu jangan-jangan cuma ngeluh aja karena lu jadi penonton? Iya. Pilihan hidup ya. Kalau Iwet bilang ini, ada orang yang memang mungkin hidupnya cuma pengen jadi penonton. Boleh. Tapi jangan terus menyesal, terus membandingkan diri, terus lu nggak bisa bahagia dengan kesuksesan orang lain. At least you can do, lu terima aja konsekuensinya. Emang lu memilih jadi penonton, jadi zip it. Komentar, mending begini, mending begitu. Atau jari lu yang sibuk menjatuhkan orang lain di setiap postingan kesuksesan orang lain. Darling, zip it. Dia kerja, lu nonton. Nah, gue nyambung lagi gitu. Bener yang Dave bilang, boleh kalau misalnya memang lu memilih untuk jadi penonton, tapi jadilah penonton yang tertib. Ya, penonton yang tertib itu satu, nggak ngomongin di belakang,
Penonton yang tertib itu dua, nggak bikin WhatsApp grup untuk ngomongin orang-orang yang jadi partisipan itu. Ya, bener nggak? Aduh itu susah ya. Ya, orang-orang yang tertib itu nggak nge-share postingan orang yang berpartisipasi itu dalam hidupnya ke teman-teman di WhatsApp grup untuk dibully rame-rame dalam WhatsApp grup. Kalau misalnya bisa menjadi penonton yang tertib, gua acung jempol juga. Lo artinya sudah memilih dan berkonsekuensi dengan pilihan lo. Tapi kalau lo memilih untuk jadi penonton, tapi lo ngedumel, lo ngomongin di belakang, lo gang up di WhatsApp grup, lo nge-share kontennya orang itu untuk diomong-omongin, then you're not happy with your life and you are insecure. Go grab your life and be a participant. Start from now. Iya, sayang aja sih, hidup itu cuman sekali. Lu yakin lu mau menghabiskan hidup lu being bitter, being sebel sama orang yang sukses, sama orang yang bahagia. Lah, orang yang sukses sama bahagia itu mereka melakukan, they are doing their part to earn the happiness. Yes. Ya, ya nggak sih yang? Yes, benar. Dan satu lagi, orang yang memang mau berpartisipasi dalam hidup, orang yang memilih untuk menjadi participant instead of audience, memang kadang-kadang suka kelihatannya seradak seruduk. Iya, gue juga pengen nyentil sedikit mengenai mental itu tuh ya, mental gang up itu loh. Ya, Kejap, gue boleh ambil susu nggak? oh boleh, silakan sambil gue Kalau gue menyapa. pipis boleh nggak? Di lobby apa di unit lo? Unit lo punya kamar mandi kan? Kok cuma nanya gitu aja ngegas, santai. Gini ya temen-temen, sampai ada yang DM ke gue semalam, pengen tahu deh, Mas Dev, apa tuh? Itu si Mas Iwet kalau minum di cangkir awan yang pakai bunyi-bunyi itu apa sih? Gue Emang segitu penasarannya? pengen lihat apa sih? Gue gini, kopi aja, Bo. Itu tuh kopi aja. Cuman bikinnya aja kayaknya riweh gitu. Dia kan kayak penuh tata cara gitu. Kalau perlu tuh ada tari-tarian dulu sebelum dia bikin kopi gitu. Dia tuh seneng ritual-ritual gitu loh. Hanya gue seneng ritual. Gue seneng tuh yang diawali dengan buka susu, masukin kapsul kopi. Nah, itu di belakang kalau bisa tuh ada yang gini-gini. Padahal itu mah kopi susu aja. Kopi susu aja, iya bener. Kopi susu. Ya kan? Simpel kopi aja, Beb. Kopi aja, kopi gitu. Oh. Gini, gue tuh mau bahas mengenai mental gang up gitu loh, Iwet. Ya. Kayaknya I think kita tuh seneng banget begitu ya, nge-gang up gitu. Contoh misalnya ya, Iya. part of budaya cancel culture itu juga menurut gue ada sedikit gang up-nya nggak sih? Iya, itu gang up. Itu gang up. Gang up ya, Wet ya? Gang up. Ada postingan video viral. Lo belum tahu 100% duduk perkaranya. Lo udah 1-2 orang mulai memberikan komentar mencibir. Nggak bener tuh apa yang dia lakukan. Yang lain langsung serta-merta ikut serta nge-gang up dan membuli dan menjatuhkan oknum tersebut. Ya. Ya, itu tuh gang up loh. Terus kemarin gue ngeliat gue ngeliat postingan berita, lu lihat nggak sih? Ada ini, please have an open mind. Terlepas dari apa yang dilakukan benar atau salah, oke? Ya. Ada sepasang muda-mudi di Bandung di parkiran mall. Mereka dicurigai bermesraan di dalam mobil. Kabur. Ya, kabur. Potongan video di akun berita itu adalah mobilnya ngebut, turun, dikejar oleh begitu banyak laki-laki, semua berteriak, tangkap, apaan tuh gitu. You know? My point is this. Lu memang tahu apa yang dia lakukan sampai akhirnya lu berlomba-lomba ikut serta mengejar dan menakut-nakuti orang itu. Belum tentu lu tahu kan? Iya apa enggak sih, Iwet? Iya. Terus? Ya, terus nih kejadian sama temen gue. Oke?
Ini juga pasti teman-teman bisa relate. I'm sorry if it offend some of you. Temen gue kakaknya perempuan, nyetir mobil. Ya. Oke. Di perempatan, mobilnya, of course ini cerita klasik, diserempet, disenggol motor. Motor terjatuh. Being perempuan yang cukup bertanggung jawab, dia keluar mencoba menyelesaikannya. Hal pertama yang orang-orang lakukan di sekitar situ apa? Teriak, berkerumun, bergerombol, nggak tahu posisi kecelakaannya seperti apa, menyalahkan sang pengemudi mobil. Sampai di situ aja menurut gue itu udah gang up loh. Iya. Lu tuh nggak tahu bener apa salahnya. Kenapa sih menggunakan kekuatan massal? Why are you using your muscle untuk menekan orang yang lebih? Itu kan juga sebetulnya adalah mental penonton maksud gue. Ya. Karena yang mobil lebih kaya dari lo, ada sensitivitas core yang lo nggak suka. Gitu, kayak gitu-gitu, ngerti nggak lo? Terus kembali ke tadi tuh anak muda-mudi itu, terlepas dari mereka melakukan hal salah, kenapa mesti begitu diuber layaknya binatang? Iya. Ditangkap dan ditegur, diselesaikan secara manusiawi, boleh nggak sih? Iya. Ya, web gue miris lo ngelihat itu, kayak di hutan. Iya. 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 Itu aja. Gue nanggepin itu ya, gue padahal gini lo mikir, kok iya capek-capek ngejar ya, padahal kan bisa dicegat di ini, di apa tuh namanya, itu tiket. Iya. Karena itu mobil kan gak akan mungkin bisa keluar dari parkiran tanpa dia tap tiket atau bayar tiket ya. Tinggal pakai HP-nya, mobil B sekian-sekian-sekian atau D sekian-sekian, tolong dijaga di pintu keluar, ya nggak? Iya. Kenapa harus lo kejar, Nyet? Capek banget lu, sampai turun-turun. Biar apa? Mau lo apain? Iya. Yes. Nah, itu menurut gue a clear definition of mental penonton dan mental partisipan. Kaum mendang-mending sama kaum pelaku. Ya. Kelihatan juga kok kaum partisipan itu yang kalau kita lagi live gini, engagement komentarnya itu berarti. Tapi kalau kaum mendang-mending, kaum penonton, kaum yang nggak bisa bahagia dengan kehidupan orang lain, dari komentarnya aja tuh udah kelihatan. Nah itu tuh mungkin mentalnya mental gang up gitu, yang berusaha dropping bomb supaya yang lain ikut menanggapi, you know, stuff like that. It's a pity. Tapi lo ini nggak sih, Dave? Kan lo pernah bilang gitu ya, ada satu kondisi psikologis sosial di mana orang itu memang punya kecenderungan untuk apa ya namanya istilah lo waktu itu tuh? Mereka tuh berani kalau berame-rame. Ember. Apa itu namanya? Aku lihat dari kontennya Mbak Putri Suhendro. Lali aku. Iya, itu kan, ada kan itu. Jadi crowd psychology ke apa ya? Bukan mob mentality, bukan. Psikologi kelompok atau apa gitu? Iya, itu bagian dari itu menurut gua, karena kalau misalnya dia sendirian belum tentu tuh dia berani seperti itu. Sama juga ketika lo melakukan komentar di postingan seseorang, di live stream seseorang, ketika rame, lo drop. Tapi ketika misalnya lo baru sendirian, lo belum tentu berani untuk ngomong di situ. Yes. Itu sebabnya ya Iwet ya. Gue itu what I do, what I like to do, ketika orang meninggalkan kolom komentar yang hateful di postingan gue, yang gue lakukan adalah I single him out. Gue akan membalas komentar dia secara pribadi. Karena dengan begitu dia akan merasa sendirian, he felt left out and single out gitu. Baru dia akan yang kok gitu. Iya, makanya balik lagi gitu ke topik kita, topik ke pembahasan kita soal be a participant not just an audience. Itu menurut gue penting sih. Apalagi gue tahu persis gitu ya bahwa di sini banyak sekali yang masih muda, yang lagi meniti karir, yang bekerja di kantor atau mungkin freelancer. Be a participant. Berhenti deh ketika masuk ruang meeting,
nggak bawa agenda, dalam artian tidak membawa materi untuk lo omongin, ya, berhenti masuk ke ruang meeting, lo nggak bikin persiapan apa-apa, berhenti masuk ke ruang meeting, lo memilih untuk duduk di pojokan dan nggak kelihatan sama orang-orang, berhenti masuk ke ruang meeting, lo cuman diem aja 2 jam sambil ngantuk-ngantuk atau nyeruput es kopi lo sampai lo GERD. Wah, Karena itu yang gue lihat gitu. Masuk ke ruang meeting tuh bawa es kopi, bawa laptop, udah terus duduk tek di pojokan gitu ya, diem terus nyeruput selesai meeting. Kata Ronald gini, berhenti masuk ruang meeting selamanya. Resign dong, Nek. Iya kan? Dan tadi juga gue lupa siapa yang bilang, ada yang bilang gini. Tapi Kak, baru mau ngomong aja udah deg-degan banget, tangan udah keringet dingin, udah grogi. Well, at least you try. Yes, ya Betul, cobain deh. Nah, Keluarin aja dulu suaranya, lu selalu lihat efeknya kayak apa. nah itu juga termasuk gini ya. Kan semua orang bilang gini, aduh pentingnya komunikasi, public speaking itu susah. Ya makanya harus dilatih. Makanya kita itu jangan cuman punya keberanian saat beramai-ramai, mental keroyokan. Gue inget banget ya, kan anak tuh kan beda-beda ya. Kepribadian kita sebagai manusia juga beda-beda. Ada yang memang ekstrovert, ada yang punya keberanian bicara, ada yang enggak gitu. Gue punya, ini spesimen analisa gue. Gue punya 2 ponakan, laki sama perempuan. Yang perempuan itu sangat suka tampil. Dia suka berbicara, suka nari, suka ini, suka itu. Yang laki ini pemalu, Wet. Nah, ada satu kisah klasik yang kita ceritain berulang-ulang kalau lagi kumpul keluarga. Waktu dia TK, kan anak-anak TK juga udah mulai diajarin presentasi. Iya. Suruh bikin daur ulang, project daur ulang. Iya. Terus dia memilih untuk membuat baju dari koran. Oke. Dia bikin rompi. Nah, abis itu besokannya dia harus presentasi di kelas. Rompinya dipakai, terus memperkenalkan diri 2-3 kalimat. Udah latihan, keringet dingin, sampai mules, sampai diare. Latihan sama orang tuanya, sama adik gue si Lala. Hi everyone. Pengennya gitu tuh kalimat yang dilatih. Nama aku Ethan. Aku hari ini membuat rompi dari koran. Bagus ya, koran bekas jangan dibuang. Udah sampai di situ. Tapi karena dia kan gugupan gitu ya, aduh nggak bisa. Terus kan nggak bisa Ethan harus belajar. Aku nggak masuk aja boleh nggak, mental penonton. Aku diare, nggak bisa sayang, harus. Aku by WhatsApp aja boleh nggak, text message aja chatnya, nggak bisa. You need to speak in front of the class. Long story short, dia belajar menaklukkan rasa gugupnya dia. Dia berdiri, maknya nonton di belakang kelas sambil ikut gugup. Hi everyone, my name is Ethan. Pakai bahasa Indonesia, sorry. Halo semuanya, nama aku Ethan. Aku membuat rompi mulus dari karon. Balik. Koran. Dia kata karon. Dari karon. Terus kan semua ketawa ya Iwet ya. Terus kan dia kan jadi makin gugup dong diketawain. Terima kasih. Dia turun, dia lari. Aku pengen ke belakang gitu. Tapi pengalaman itu from that very beginning, from that very experience, setiap kali dia mesti presentasi, kita tuh bercanda-bercanda. Remember Ethan, koran not karon. Terus dia ketawa, iya. Tapi at least he conquer his demon dan dia belajar gitu. Iya kan? Jadi ngomong di meeting, mengungkapkan ide nggak gampang. Tapi harus belajar, Beb. Iya, kalau nggak mulai nggak akan tahu. Dan semua orang harus salah. Ingat, deterjen zaman dulu bilang, kotor itu baik, berani kotor. Iya. Karena itu bagian dari pelajaran kan?
Jadi ya balik lagi tuh, menurut gue udahlah berhenti yuk jadi penonton, mari kita menjadi partisipan. Ya, jangan langsung loncat dari penonton jadi penampil. Itu lebih berat lagi, beda lagi tuh. Ya. Gue balikin deh gini, kalau lo sangat suka sekali menggunakan kata mendang-mending, lah mendingan Ethan yang nyoba terus salah daripada lu cuman duduk sama ketawa doang, daripada lu cuman duduk sama komentar doang. Mendingan dia nyobain tapi gagal nggak sih? Iya, CEO Uni bilang gini, salah satu metode pelajaran paling baik adalah belajar dari kesalahan, nggak sih? Setuju. Setuju banget. Kalau lo nggak salah, lo nggak akan tahu gitu bahwa oh yang kayak gini tuh salah, toh ternyata. Vita Malahayati. Nah itu, how to conquer our demon. That's the hardest thing. You know what? The only way to conquer your demon is face it. Face it. Kadang-kadangnya lo harus adepin dulu untuk tahu bahwa ini harus diapain. Tapi kalau nggak lo adepin, lo nggak akan tahu ini mesti diapain. Iya. Sama kita pernah bahas tuh ada satu konten gitu ya yang bilang aduh anak muda itu kan stop, ini yang ngomong gue lupa ya, pokoknya udah berumur lah ya, motivator, dia bilang gini, young people you need to stop overthinking every decision you make. Bener nggak ya aku memilih B, apa harusnya aku melakukan A, takut salah nanti, takut salah langkah. Dia tuh bilang gini, live your life. Whatever decision you made is the best. Kalau ternyata enggak, it is the age of you to learn from your mistake. Kan itu membebaskan diri banget ya Iwet ya. Emang ini waktunya untuk berbuat kesalahan kok. Ya udah lakukan aja gitu. TJ Sudirman bilang gini, kalau kita aja nggak tahu demand kita apaan gimana ya? Jangan-jangan emang lo nggak pernah menghadapi itu semua. Lo sibuk dalam kukun lo sibuk dalam kamar lo sibuk dalam bubble lo, dan lo nggak pernah keluar sehingga lo nggak tahu ada demand apa di luar. Dikungkung rasa bersalah, ketakutan berbuat salah. Ya. Kayak lu udah nonton, udah selesai belum sih Geek Girl? Geek Girl? Udah dong. Nah, gue semalam sampai di episode di mana dia berbuat kesalahan. Dia posting di sosial media dia yang membocorkan kampanye parfumnya dia gitu. Dia ditegur kan sama orang yang punya brand. Nah dia kan nggak tahu kalau itu nggak boleh dilakukan sebagai profesional model. Betul. Tapi the main part is ya namanya orang hidup kerja. Ya dia melakukan kesalahan karena dia nggak tahu. At least sekarang dia tahu. Betul. Macchiato bilang gini, kalau salah ngomong kena SP. Perusahaan apa yang kalau salah ngomong kena SP? Kena SP itu kalau lu salah ngomong ke klien dan mengakibatkan kerugian buat perusahaan. Itu kena SP. Kena SP itu kalau lu membuat sebuah keputusan tanpa ada persetujuan dari bos lo dan merugikan perusahaan. Itu kena SP. Kena SP itu kalau lo bikin keputusan sendiri tanpa ada approval dari bos lo dan kemudian merugikan perusahaan, itu kena SP. Tapi kalau lo salah ngomong terus kemudian kena SP, perusahaan apa itu? Coba diobrolin ke Depnaker. Serem banget sih say. Tapi bener nggak? Masa lo salah ngomong lo kena SP? Ya enggak dong. Iya betul. Bosnya zalim banget kalau kayak gitu salah ngomong kena SP. Zalim, udah lama banget nggak dengar kata-kata zalim. Keluar lagi kalimat-kalimat aneh, ya kan? Kalau masalah SP gitu, Iwet banyak tuh contoh-contohnya tuh. Gue mulai dari yang zaman gue gampang banget ngasih SP sampai yang gue pikir berkali-kali ngasih SP orang. Lu waktu zaman siaran pernah kena SP nggak? Ya masa enggak? BCA gue bilang Citibank lagi adlibs on air gara-gara Melani tuh. Di SP lu? Iya SP dong. Langsung saat itu juga nggak pakai dipikir, langsung right away. Bos gue juga kenapa kagak pulang sih, udah jam 8 juga dah. Lu pernah nggak kena SP?
Zaman siaran. Enggak. Ih, geli. Lu tuh penonton hidup dalam bubble. Tunggu, gue kena SP dari perusahaan nggak pernah. Dari apa dong? Diminta perusahaan untuk membuat permintaan maaf publik karena gue menyinggung orang lain karena gue siaran beberapa kali. Puas. Dan hampir kejadian lagi di live TikTok ini. Karena disinyalir akan merugikan perusahaan. Karena kerap menyebut nama-nama dalam live TikTok. Lu pada yang nyebutin nama. Gue yang kena. Me and my big mouth. Disuruh meminta maaf. See, the point is, lihat kita berdua, lu pikir kita sempurna? Kagak, Nek. Kita tuh belajar dari pengalaman kita, dari kesalahan kita. Gila, kesalahan itu hancur banget. Kue cucur anget-anget, hancur banget, tau gak lo? Nih, ini udah pernah gue ceritain di podcast. Bicara mengenai, aduh, gue tuh I made so many mistake in my life. So many. Ini udah pernah gue ceritain di podcast, inget gak lo? Yang mana? Banyak banget cerita lo soalnya. Ya gue cerita gue yang mengakibatkan gue dipanggil kondektur masinis kereta api. Enggak, lu belum pernah cerita di podcast. Nih gue ceritain ya buat lo. Lu podcast siapa ceritanya? Lu punya podcast lain ya? Kagak, gue cuma punya podcast dari Dev sama Yolo, please dia. Oke, terus? Gue kan ada masanya gue itu anak kereta karena gue tinggal di Depok. Ya. Gue angker nih, gue anak kereta. Jadi kereta adalah moda transportasi pilihan Dave Hendrik. Iya. Jadi gue biasanya kemana-mana itu selalu nebeng ikut Moza sampai rumahnya. Kenapa sama Moza? Karena Moza tinggalnya di Jalan Surabaya. Betul, dekat Cikini. Iya, gue tinggal nyebrang ke Cikini. Betul. Kan lu pernah naik kereta api zaman dulu nggak sih? Gue nggak tahu zaman sekarang. Ya. Kalau jam padat itu kan penuh sesak. Iya. Kita kayak ikan sarden di dalam. Ya. Lu ibarat kata lepas tangan juga lu nggak bakal jatuh. Nah, Karena lu ditahan sama orang di depan di samping lo kan. pinter. Terus? Jam pulang kantor, gue jadi sarden nih. Ya udah dempet-dempetan. Gue kan bawa backpack gue taruh di depan, gue bawa buku. Ya jadi tangan gue udah sibuk tuh ya. Jadi gue pikir, ya udah deh, gue nggak perlu pegangan toh juga gue Ketahan sama orang lain. terus tapi buku gue pindahin sini. Jadi gue standby gitu. Aduh, nyari pegangan. Kan kereta kan gitu, jigijik. Tapi kan setiap stasiun dia akan berhenti ya. Ya, di setiap stasiun dia akan berhenti, Web, ya. Iya. Dia akan cit gitu. Nah kan tiap cit kan kita maju, begitu ngerem, yes, ke belakang gitu ya. Iya. Nah, di momen-momen itu tuh gue akan nyari pegangan gitu ya. Nah, gue masuk tuh dari pintu kereta. Dari pintu, gue terhimpit. Gue nyampe di gerbong paling belakang deket pintu antar gerbang. Ya, udah mau di Pondok Cina kalau nggak salah itu ya. Si kereta itu tuh mau berhenti, belum nyampe di stasiunnya kereta mau berhenti karena ada apa gue nggak ngerti. Kan dia udah mulai melambat. Gue gini, bentar lagi dia mau berhenti nih. Gue sibuk dong, takut terjerembab ya, takut kena kiri kanan. Gue sibuk nyari gitu ya. Gue ngeliat ke sini, gue raba, oh sebelah sini ada handle kereta. Lo tau? Ada handle kereta. Kereta masih jalan ya, kan persiapan, udah mulai memelan. Gue pegangan dong. Dia mau memelan, gue tarik dong. Klek bunyinya. Kereta dari cepet, Bo. Langsung ngerem. Gitu. Terus gue gini, aduh ada apa ini? Kecelakaan. Karena belum Pondok Cina. Terus gini, kenapa nih? Orang-orang kan pada begitu dong. Dari angin semilir jadi panas karena kereta berhenti. Gue tahu nih. Wah, ini ada yang narik rem nih,
rem emergency. Siapa nih? Terus kan orang-orang pada ngomong kasar nih. Ya gue di gang up. Wah, ngomong kasar lo tau dong. Cancok. Siapa nih? Kan gue gini. Siapa sih nih? Hancur banget. Barijang tangan gue masih di sini, pegangan. Siapa nih? Ada satu orang nengok ke gue. Dia ngomong gitu. Baru itu satu gerbong. Mukanya ke gue. Tangan gue lagi di sini. Siapa? Terus gue nengok. Gue. Ini beneran gak sih, Bo? Gue saking komedik banget sih. Saking gugupnya tangan gue nggak bisa lepas loh, Iwet. Gue gini, lepas dong nyet. Gue disamperin masinis, dibawa turun. Gue diturunin di Pondok Cina nih. Lo dianggap mencelakai. Bapak bisa baca nggak kalau itu tuh emergency brake? Saya bisa baca tapi nggak kelihatan. Lo turun lah. Kalaupun gue nggak turun, gue takut kali Iwet. Gue melanjutkan masih 3 stasiun lagi. Gue di satu gerbong itu semua orang udah gang up on me. Nek! Aduh. Kok bisa sih, Bu? Karena nggak pernah membaca situ. Ya, nggak. Mana gue tak gini. Ya kan Pak, itu warnanya kata si masinis ya. Bapak bisa Mas DAD waktu itu apa? Kan itu handle-nya warnanya merah, itu beda. Terus lu pulang lanjut naik kereta lagi? Kereta beda apa lu pulang naik apa tuh? Enggak, gue naik bis. Yang nggak ada emergency remnya. Itu deh. Itu epic deh. Itu kesalahan. Gue udah pernah ceritain kayak gini. Lo nggak boleh duduk di emergency exit kalau di pesawat, berarti menurut gue sih. Nah, makanya gue kalau gue duduk di ekonomi, ditawarin leg space lebih ini, gue gini, saya enggak deh. Kenapa Pak? Ini roomnya lebih ini, nanti kita jelasin ini. Saya hamil, saya nggak bisa. Karena kalau lo gugup bisa lo buka itu pintu. Belum waktunya. Gimana dong? Lo nggak boleh sih duduk di emergency exit. Itu bahaya banget. Gimana? Gitu. Ya, anywho. So, ya kita tertawa dari kesalahan. Karena memang, ya Bo, mau gimana? Lu mau belajar dari mana? Kalau dari kesalahan itu kan kita kayak nancep banget itu pelajarannya. Bener gak sih, Cin? Iya. Ya Allah Gusti. Makasih. Lu gak pernah naik kereta sih ya, jadi lu gak tahu rasa deritanya tuh. Lu nahan mencoba cari pegangan tuh. Enggak sih. Tapi gue sadar bahwa gue suka sekali debat dari kecil. Gue pernah orang tukang palak gue ajak debat, gue ajak diskusi. Kenapa kamu harus malak saya? Itu gue inget banget SMP. Lu dipalak di mana? SMP, Bo, pulang sekolah. Gue kan SMP masih bantet ya. Pertumbuhan tuh baking soda belum bekerja gitu, belum bung gitu. Oh, lu borderline stunting ya? Iya, borderline stunting aku tuh. Terus ya udah menter pakai jam tangan dibawain dari Arab. Om gue habis umroh. Ya, kan aku juga pingin menter ke sekolah, Kak. Jalan kaki gue inget di Kodam tuh, perbatasan Kodam sama Jatiwaringin. Kan gue anak timur ya, East Pride. Terus abis itu gue dipalak, Bo, sama anak SMA. Kayaknya anak STM deh. Ya, bentukannya tuh udah hancur gitu lah pokoknya lah. Datengin gue udah gini, wah ini kenapa kagak minggir nih, kenapa mesti ngadep ke gue. Ya udah gue jalan aja dakduk. Dipegang tangan gue. Terus habis itu kasih jam lo, dia bilang gitu. Terus gue gini, kenapa gue harus kasih jam gue? Gue ajak diskusi, Bo, sampai akhirnya dia capek banget diskusi sama gue, dia pergi. Lu nggak digebugin? Enggak. Ih, lucu ih. Tapi ya, capek. Deg-degan nggak? Deg-degan setengah mati. Takut nggak? Takut.
Tapi lu berusaha melawan itu kan? Iya, tapi nggak gue tonjok, gue cuman gini, kenapa harus dikasih? Dan itu bener-bener kayak gue tanya terus sampai dia gini, wah ya, terus dia pergi. Nah, itu contoh nyata Iwet yang si ahli komunikasi professional conversationalist itu bilang, most of us will never go into battle with swords. The only weapon we have is our words. Iya. Lu. Iya. Kata-kata itu senjata lo. Lo bisa bebas dari palakan preman. Ke preman. Ya orang gitulah. Iyalah. Iya. So ya. Well, we love and we learn. Kita I know. ketawa dan kita belajar. Ya udah, kita pamit ya teman-teman ya. See you malam. Bye.